Buat teman-teman yang hobi nonton, gadget yang mau gua unboxing kali ini wajib buat dilirik. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nih, ada yang udah bisa nebak device atau gadget apakah yang dimaksud? Kacamata AR. Ini kalau nggak salah bisa dibeli di Urban Gadget. Nah, ini tipenya X-Real One Pro. Tuh, teman-teman bisa lihat di sini ada One Pro-nya di sini. Ada dua size ya, M dan L. Nah, gua ini pakai yang size-nya M. Quick guide-nya seperti ini. Tuh ada tutorialnya. Terus ini lap pembersihnya dan ada nih ya, ini frame untuk lensa, kayaknya buat lensa minus mungkin ya. Terus ini yang buat tatakan di hidung kita. Dan ini dia oh di dalamnya ada lagi, oh iya benar, ada kabel, ini USB-C ya. Kabel ini harus ya mendukung DisplayPort alternate mode. Jadi bisa selain transfer data juga bisa transfer gambar dan juga suara karena dia juga punya speaker yang tadi gue lihat ini hasil kolaborasi dengan Bose. Ngeri, mantap. Jadi seperti ini penampakan kacamatanya. Oke, warnanya hitam dan ada beberapa tombol di sini tuh, ada bacaannya X-Real One Pro. Kemudian di sebelah yang tangkai kiri Sound by Bose. Di sebelah tangkai yang kiri ujungnya ini ada port USB-C untuk nancepin kabel yang dikasih, nanti kita akan coba. Terus juga ada speakernya kanan kiri, ini garapan Bose. Terus untuk tombolnya dia punya ada satu, terus dua, tombolnya ada 3 ya. Untuk bobotnya ini, gimana ya, nggak bisa dibilang berat sih ya, cuman 87 gram. Kalau dibanding headset VR kayak Meta atau PlayStation itu rata-rata bisa 400 sampai 500 gram. Sekarang kita mau coba pakai, caranya yaitu dengan tancepin kabel USB-C, terus sangkutin di belakang kuping, kita pakein. Nah, jadi seperti ini. Terus kita ke handphone. Nah, tinggal colok aja, ini gue pakai Android, gue pakai Oppo. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada notifnya, cache your screen. Kita pencet pilih cache. Gokil sih. Ini bisa gue bilang kacamata atau alat AR yang paling nyaman yang pernah gue pakai, lebih nyaman dibanding pakai punyanya Meta ya. Kenapa? Karena hebatnya nih BTW si X-Real One Pro ini dia punya chip sendiri ya buatan si X-Real. Jadi chipnya ini untuk meminimalisir kayak motion sickness gitu. Tuh gerakannya tuh smooth dan dia support 120 Hz ya by the way. Dia juga udah pakai lensa X Prisma ya. Jadi membuat si kacamata ini dia lebih tipis, kalau teman-teman lihat nih katanya nih 40% lebih tipis dibanding kacamata AR yang udah ada versi sebelum-sebelumnya. Dan layarnya dia buatan Sony ya, micro OLED, punya brightness-nya sampai dengan 700 nits. Oke, jadi di tempat yang terang seperti ini ya, ada lampu ini di ruangan ini ada 2 lampu gede studio ini masih kelihatan jelas banget. Kita bisa milih ada 2 mode. Yang pertama mode head tracking ya. Jadi kalau kita gerakin itu layarnya akan follow gitu kemana arah kepala kita. Yang kedua, nah ini adalah menu anchor. Kalau kita set misalkan mau di sudut sini ya, lurus nih. Oke, layarnya cuma ada di sini. Kalau gua nengok, udah nggak ada. Dan ketika gua arahin ke sini lagi, wah ada lagi layarnya di depan. Terus juga yang menarik ada dia nyediain mode dimmingnya ya. Nah, ini salah satu yang jarang ada. Dimming ini adalah tingkat kegelapannya bisa dipilih ada 3 tingkatan. Kalau transparan, kita masih bisa ngelihat ruangan sekitar ya. Jadi kita aware gitu, kita waspada, tapi gambar tetap kelihatan. Kita nengok ke sini, nah itu baru terang, terang bisa ngelihat. Pas kita balik lagi ke layar, langsung menggelap lagi sekitar kita. Oke, ini keren banget sih. Cuman sayangnya untuk bisa screen record tampilannya ini butuh alat lagi, tambahan lagi. Yang pertama bisa pakai kamera dan satu lagi ada device-nya namanya X-Real Beam Pro, modelnya kayak handphone ya. Jadi itu sebagai source kita untuk bisa melakukan aktivitas segala macam multimedia ataupun kerja. Kenapa butuh itu sebenarnya? Karena ya
Kacamata AR ini Xreal One Pro dia nggak punya OS-nya sendiri, jadi beda dengan Meta. Kalau kita nggak colokin ke device, itu nggak akan nongol apa-apa. Nah sekarang gue pengen coba pakai ini buat nyetel YouTube aja. Gila kayak, ini gue nggak bohong ya, ini nonton kayak bener-bener punya definisi bioskop pribadi ya. Udah nggak ada kata-kata lain yang pas untuk menggambarkan ini bener-bener bioskop pribadi, lebih dari TV apapun. Ini lebih bagus daripada layar bioskop, lebih tajam, serius, nggak ada flicker. Speakernya ini juga mantep ya, mendukung secara dia dari Bose ya. Oh kita bisa ngatur ini ya, jarak distance layarnya jadi bisa dimundurin, bisa dideketin ya. Ini bisa juga kita atur screen size-nya ya. Dia bisa sampai dengan di atas 400 inci. Buset, edan sih, bener-bener cakep banget. Terus juga dia punya mode 3D ya, kalau tapi sekarang udah nggak zaman nih sih film-film 3D ya, kalau dulu kan ada film 3D. Nah ini bisa disimulasiin gitu, bahkan ketika kontennya nggak support 3D ini bisa dipaksa jadi jalan 3D, cuman ya mungkin jadi agak-agak pusing sih ya, kalau gue sih bukan penggemar 3D sih. Dengan device yang sesimpel ini kita bisa dapetin pengalaman nonton yang bener-bener gokil, ini luar biasa. Jadi kalau untuk teman-teman ya yang mungkin kayak kepikiran nih gue pengen hobi banget nonton ataupun main game, terus pakai area-area yang lain berat dan juga mungkin apa ya, bisa dibilang kurang nyaman tampilannya gitu, ada motion sickness. Bisa coba yang ini ya, kalau dibanding TV sebenarnya ini lumayan worth it ya, karena gue di rumah itu kan pakai TV OLED, itu harganya di atas 10 juta dan kacamata ini memang nggak murah, harganya sekitar 14 juta. Ya jadi memang setara TV flagship OLED yang di atas ya 55 atau 60 inch lah ya kurang lebih. Cuman ya bedanya ini kita bener-bener definisi punya bioskop pribadi di depan kepala kita. Nah sebelum gue udahin videonya, gue pengen kasih coba dulu yang lain buat nyobain gimana experience-nya ketika nonton pakai kacamata ini. Ya kayak nonton TV beneran ya, tapi kerennya dia bisa jadi terang, jadi gelap. Kualitasnya bagus banget ini. Keren sih, kalau harga emang nggak bisa bohong ya. Kalau pusing sih enggak ya. Ini kacamatanya juga dipakainya juga enak. Gambar sih udah pasti bagus lah, keren-keren.